Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk perkuliahan kita hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 untuk mata kuliah pendekatan dan topik-topik riset bidang rumpun ilmu humaniora atau humanities. Kode mata kuliah EDK 732. Nah, topik kita pada pertemuan kali ini adalah penelitian, researchscape, dan novelty. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sebelum memulai perkuliahan ini, agar perkuliahan ini lebih berkah dan bermanfaat, eh, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Bapak Ibu, menurut kepercayaannya masing-masing, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, gimana hari ini? Apa ada yang tidak hadir? Oh, sepertinya sudah hadir semua ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Sepertinya antusias sekali Bapak Ibu ini untuk perkuliahan ini ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, seperti biasa peraturan kelas kita, karena kelas ini kelas virtual, berarti kamera tolong Bapak Ibu dinyalakan ya. Kemudian mikrofon tolong diperhatikan. Jika tidak sedang berbicara atau tidak saya persilakan, tolong mikrofonnya di off-kan dulu. Kemudian silakan nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, gunakan fitur raise hand, nanti saya persilakan. Silakan nyalakan mikrofon dan boleh berbicara ya. Nah, kita lanjut. Di pertemuan ini ada capaian pertemuan atau capaian pembelajaran ya. Kita akan mempelajari tentang, ini sudah saya tebalkan ini ya. Ada kata kuncinya merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis, kemudian ada juga memetakan penelitian, menganalisis referensi, ada lagi research gap di sana, kemudian bagaimana mengisi research gap itu dan menghasilkan sebuah novelty. Ada juga kata kuncinya di sana state of the art ya. Semuanya nanti akan berhubungan dengan bidang rumpun ilmu humaniora. Nah, itu ini ada di RPS, sudah saya bagikan di pertemuan pertama ya. Silakan nanti bisa dicek kembali untuk pertemuan ini. Oke, nah target perkuliahan kita, minggu lalu kita sudah membahas tentang identifikasi abstrak. Bapak Ibu sudah menganalisis apa saja bagian-bagian dari abstrak. Ada introduction, ada tujuan, ada juga metode-metode penelitian, ada hasil, kemudian ada sedikit pembahasan, ada juga nanti kesimpulan dari penelitian. Nah, apa saja yang disampaikan di sana kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu tentang abstrak. Minggu ini kita lebih lanjut lagi ke menganalisis research gap dan juga novelty-nya. Bagaimana penelitian itu menjadi penting, bagaimana juga penelitian terdahulu itu memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga penelitian baru ini menjadi penting yang bisa menghasilkan novelty pada akhirnya nanti. Nah, setelah minggu ini, setelah memahami materi tentang research gap dan novelty, minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana merancang topik penelitian yang sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu minati. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebelum memulai materinya, saya ingin coba uji dulu kemampuan Bapak Ibu ya. Kita pretest dulu, seperti biasa ini materinya pertemuan 6 tentang penelitian research gap dan novelty. Bapak Ibu silakan scan dulu QR code-nya, atau saya bagikan linknya di grup ya, atau di kolom chat. Nah, durasinya sekitar 5 menit, silakan Bapak Ibu. Oke, cukup ya. Nanti kita lihat skornya setelah apa namanya post test ya. Nah, kita lihat di sini ada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Kita perhatikan di sini ada banyak sekali penelitian dari penelitian A, penelitian B sampai ke penelitian F. Semuanya menunjukkan tanda panah ke penelitian baru. Jika kita lihat di sebelahnya di sana ada poin-poin, apa sajakah relevansi dari penelitian terdahulu itu dengan penelitian saat ini? Kemudian bagaimana hasil penelitian terdahulu itu kaitannya dengan fakta-fakta saat ini, fenomena-fenomena saat ini, kemudian bagaimana hasil penelitian itu apakah masih relevan ataukah masih sesuai atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, lagi kemudian kelemahan-kelemahan penelitian terdahulu apa saja. Nah, dari sana muncullah urgensi penelitian baru. Bagaimana penelitian baru itu kemudian menjadi penting untuk kita lakukan gitu. Nah, penelitian baru yang kita lakukan itu kemudian akan memberikan kontribusi pada suatu topik penelitian sehingga menjadi manfaat
dan menjadi dampak bagi komunitas yang menggunakan hasil penelitian itu. Nah, kira-kira seperti itu alur penelitian. Nah, di mana novelty-nya, di mana research gap-nya, kita coba lihat kembali di slide selanjutnya. Apa itu novelty? Nah, novelty ini kalau diartikan secara harfiah, menurut kamus, itu artinya baru, kebaruan. Tapi di sini ada banyak sekali kata-kata yang saling berkaitan yang relevan dengan novelty ya. Dalam dunia penelitian kita sering menemukan kata-kata ini. Ada novelty, ada significance, ada newness, contribution, state of the art, impact, uniqueness, dan juga originality. Semua kata-kata ini kalau kita definisikan satu-satu, dia akan memiliki definisi yang berbeda-beda ya. Tapi semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain dan saya yakin semuanya merujuk pada satu hal yang sama. Apa itu? Standing position. Di mana penelitian itu berdiri. Kita membuat penelitian baru, tapi kita harus memposisikan penelitian kita itu berada di mana jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Di mana perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, di sanalah novelty-nya, di sanalah hal baru yang akan menjadi kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan juga bagi komunitas yang akan menggunakan hasil penelitian kita itu. Kemudian kita lanjut lagi, apa itu sih research gap itu apa sih? Menurut Miles tahun 2017, dia membagi research gap itu menjadi 7 tipe. Ada evidence gap, ini berkaitan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak sesuai, tidak relevan lagi, atau dia saling bertentangan. Penelitian A dan penelitian B hasil penelitiannya tidak sesuai. Ada juga knowledge gap. Knowledge gap ini berkaitan dengan informasi-informasi yang belum lengkap atau tidak ada dari hasil penelitian terdahulu. Ada lagi practical knowledge berkaitan dengan pengetahuan praktis yang mungkin tidak sesuai, tidak relevan dengan hasil penelitian. Methodological gap cukup jelas ini berkaitan dengan metode-metode yang tidak sesuai, tidak memadai. Kemudian empirical adalah hal-hal yang tidak ada bukti empirisnya pada penelitian terdahulu. Theoretical jelas berkaitan dengan teori-teori yang mungkin bertentangan atau tidak lengkap, atau teori yang perlu diperbaharui, dan sebagainya. Terakhir ada population, jelas sekali ini berkaitan dengan sebaran populasi, kemudian kesesuaian populasi, apakah itu merata atau tidak merata, dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi jenis-jenis dari research gap yang bisa Bapak Ibu fokuskan nanti ketika menganalisis penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kemudian bagaimana menentukan research gap dan novelty ini dalam sebuah penelitian? Yang pertama kali kita lakukan, tahapan pertama adalah kita perlu menganalisis, kemudian mengkritisi dan mengevaluasi penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kata kuncinya di sini ya, analisis, kritisi, evaluasi, dan kemudian penelitian terdahulu. Tidak hanya satu, sebaiknya ada banyak penelitian yang Bapak Ibu analisis pada topik yang relevan dengan bidang ilmu yang atau topik penelitian yang Bapak Ibu minati. Di sini yang kita bisa analisis, kritisi, dan evaluasi adalah hasilnya. Apakah hasil itu masih relevan atau tidak relevan? Apakah hasil itu saling mendukung satu sama lain dan sebagainya. Kemudian metodenya, apa metodenya sesuai? Apakah metodenya sudah tidak relevan lagi dengan fenomena saat ini? Populasinya juga, apakah populasinya sudah sesuai, sudah merata? Teorinya sudah tepat atau belum tepat? Misalnya teorinya sesuai untuk orang-orang barat, tapi apakah teori itu sesuai dengan orang Asia gitu. Ada juga nanti hasil-hasil penelitian itu apakah sudah diuji, apakah sudah diverifikasi atau belum. Nah, itu akan kita kritisi, analisis, dan juga evaluasi. Dari hasil itu kita akan temukan dari bagian mana saja yang merupakan kelemahan-kelemahan dari penelitian terdahulu. Apakah nanti di bagian evidence-nya atau hasilnya, apakah knowledge-nya, informasi itu belum lengkap, apa juga nanti di bagian practical knowledge, methodological, empirical, theoretical, ataupun population gap. Nah, setelah kita menentukan fokus research gap itu, baru kemudian kita sajikan statement yang terkait dengan novelty. Kita sajikan di sana tidak ada atau belum pernah, kemudian kurang atau tidak cukup. Nah, dari kata-kata itu nanti kita susun kembali perlu investigasi terhadap penelitian terdahulu pada topik itu yang sudah ada research gap-nya tadi, atau perlu verifikasi sehingga kita bisa mendapatkan insight baru, mendapatkan pengetahuan baru yang akan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan komunitas yang menggunakan hasil penelitian itu.
Nah, kira-kira itu penyajian research gap dan novelty dalam sebuah penelitian. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu apa sudah ngantuk atau gimana? Masih mengikuti ya? Oke, coba tunjukkan jempolnya ke kamera kalau masih bersama saya. Oke, baik. Masih cukup antusias ya? Oke, sekarang kita coba lihat contoh-contoh dari penyajian research gap untuk yang kemudian akan disampaikan menjadi novelty ya. Nah, ada evidence gap di sini. Pada kalimat pertama dia sebutkan bahwa disbursement delays itu adalah isu-isu minor. Tapi di penelitian lain disebutkan bahwa disbursement delays adalah penyebab utama. Jadi ada perbedaan ya. Yang pertama dia menyebutkan itu isu minor, tapi yang selanjutnya disebutkan sebagai penyebab utama. Kemudian di penelitian-penelitian lain disebutkan bahwa hal tersebut banyak sekali bias pada penelitian ini. Hari ini kita bisa simpulkan sesuai dengan karakteristik evidence gap ini adalah penelitian yang saling bertentangan atau bias. Kemudian hasil tidak sesuai dengan fenomena atau fakta saat ini. Kita lihat contoh selanjutnya ada knowledge gap. Di sini jelas sekali dia sebutkan bahwa has been no previous research. Belum ada penelitian terdahulu pada topik ini. Jadi ini sesuai sekali dengan karakteristik dari knowledge gap bahwa ada informasi yang belum lengkap atau belum ada. Contoh lainnya ada practical knowledge gap berkaitan dengan perilaku. Di sini ada sebuah metode atau teknik yang sering diabaikan padahal teknik ini cukup pentingnya. Jadi ada perilaku yang menyimpang tidak sesuai dengan hasil penelitian. Ada lagi empirical gap. Ini previous studies menemukan ini, kemudian hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini masih belum lengkap gitu, perlu diverifikasi ulang, perlu di-studi lebih lanjut. Nah, ini contoh dari empirical gap. Ada juga metode logikal, ini berkaitan dengan metode yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau perlu variasi metode dan teknik. Nah, di sini disebutkan di penelitian terdahulu tidak dilakukan validity dan reliability. Jadi, ada kelemahan pada metode di penelitian terdahulu, perlu dilakukan penelitian lagi untuk memverifikasi penelitian terdahulu. Kemudian teoretikal, jelas ini berkaitan dengan teori. Ada teori yang perlu di-redefine di sini. Event marketing need to be redefined. Kemudian, reframing event marketing studies is critical. Perlu dilakukan ulang karena memframing ulang teori ini sangat penting. Nah, di sana langsung disebutkannya. Consequently, this paper presents conceptual framework. Penelitian tersebut akan menyajikan kerangka konseptual yang baru, yang melengkapi kerangka konseptual sebelumnya. Nah, terakhir ada population gap. Di sini ada disebutkan bahwa penelitian terdahulu tidak dilakukan di Asia Tenggara. Nah, itu cukup jelas bahwa ada bagian-bagian tertentu dari populasi itu belum tercakup dalam penelitian. Ini adalah karakteristik dari population gap. Nah, itu tadi contoh-contoh dari penggunaan research gap. Dan nantinya dari research gap itu kita akan sampaikan bahwa perlu penelitian lebih lanjut untuk mengisi gap tersebut, menambah pengetahuan baru, menutupi gap yang ada, kemudian menyajikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan juga komunitas peneliti yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Dari sajian tadi, yang bisa disimpulkan adalah yang pertama, kita perlu mengkaji penelitian terdahulu untuk menemukan research gap. Kemudian research gap itu dapat difokuskan pada beberapa tipe. Ada evidence, knowledge, hingga nanti ada population gap. Kemudian novelty ini disajikan sebagai standing position dari sebuah penelitian. Di mana kita berdiri yang kita harus berbeda dari penelitian-penelitian lainnya. Nah, ini ada sedikit figurnya. Penelitian terdahulu perlu kita analisis untuk menemukan kelemahan-kelemahannya menjadi suatu research gap. Research gap ini nanti menunjukkan bahwa perlunya penelitian baru dan penelitian baru ini kemudian akan menghasilkan suatu novelty. Nah, untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu tentang materi ini, kalau tadi ada pretest, kita sekarang ada post-test ya. Silakan Bapak Ibu kerjakan kembali. Post-testnya masih sama tentang penelitian, research gap, dan novelty. Silakan di-scan QR code-nya. Linknya sudah saya kirim ke kolom chat ya.
Silakan waktunya sekitar 5 menit. Oke, baik. Sudah selesai ya. Sekarang coba kita lihat skor dari Bapak Ibu. Nah, ini skornya sudah lumayan meningkat ya. Pak Bambang awalnya 65 jadi 85, Ibu Destia dapat 90 ya. Oh, ada yang 100 ya Ibu Siti ya. Luar biasa Ibu. Oke, silakan nanti dipelajari kembali bagi yang belum. Kalau bisa nanti bisa 100 semua ya. Oke. Nah, kalau tadi kita apa namanya pretest dan post test, sekarang kita tugas ya. Ini untuk mengevaluasi lebih lanjut bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang research gap, novelty, dan juga penelitian. Silakan buat esai kira-kira 600 sampai 800 kata yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, seberapa penting penelitian terdahulu bagi penelitian saat ini, kemudian penelitian yang akan datang, kemudian bagaimana keterkaitan antara research gap, novelty, dan dalam suatu penelitian, yang terakhir, seberapa signifikan hasil penelitian dapat dikatakan sebagai suatu novelty. Nah, kemudian lama pengerjaan 3 hari dikumpulkan seperti biasa ke email saya di adebakrinhidayat@gmail.com ya. Bagian akhir, untuk bahan baca, Bapak Ibu silakan nanti ini sudah saya bagikan ya. Ada buku saya di sana tentang research gap. Kemudian ada referensi-referensi lain tentang research gap juga. Silakan di-download, itu linknya sudah ada, QR code-nya tinggal di-scan aja ya Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa sudah cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Kalau saja tadi ada perkataan saya yang mungkin berlebihan atau kurang gitu ya. Saya mohon maaf ya, atau yang kurang berkenan tadi. Nah, silakan Bapak Ibu kerjakan tugasnya. Jangan lupa akhir kata mungkin saya tutup perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruangannya. Terima kasih Bapak Ibu. Padahal ngebut masih 16 menit. 20 menit itu jatah untuk kita ngomong kan? Nggak tahu. Nggak ada rambu-rambunya. Aku itu jatah kita ngomong, tapi udah 20 menit. Karena kan waktunya itu kan mepet kan, antara jadwal bapak yang lain juga mepet kan. 20 menit tuh. 20 menit istirahat 5 menit, 20 menit istirahat 5 menit. Itu lagi ada waktu lagi. Berarti aku harus selesai 15 menit, bener. Karena pas masuk kan, oke, dengan Pak Ade ya. Ya benar. Oke, mana kabarnya Pak Ade? Itu udah habis lah kita 2 menit kan. Aku persiapan awal tadi hitung juga sekitar semenit kan. 3 menit berarti sisa berapa tuh? Sisa 17 menit mengajar.